Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan saya akan lanjutkan cerita dari novel Janji Sang CEO. Di cerita sebelumnya, Alicia berbelanja di sebuah mall dan memasuki salah satu butik ya. Dan di situ pelayannya tidak merespon dia sama sekali karena menganggap Alicia itu tidak punya gitu ya. Jadi intinya menganggap dia itu miskin dan memasukin sebuah butik yang berkelas, merasa pelayannya itu merasa Alicia tidak akan bisa membeli pakaian di situ. Dan ternyata setelah memilih-milih pakaian ada seseorang yang datang. Siapakah orang itu? Kita lanjut ceritanya. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan ini sudah sampai di bab 76. Seperti biasanya, beberapa bab akan saya gabung jadi satu menjadi sebuah video ya. Karena kalau cuma satu bab saja itu hanya kurang lebih 5 dari 10 menit saja ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Selamat mendengarkan. Si pelayan toko yang tadinya mengikuti Alicia ketika mendengar suara itu langsung mengabaikan Alicia dan menyambut si pelanggan dengan ramah. "Nona Setar, kau sudah tiba. Aku telah menyimpan semuanya untuk Anda. Produk barunya baru saja tiba hari ini dan barangnya belum dirilis. Anda bisa duduk dan menunggu dulu sebentar. Aku akan menunjukkannya padamu agar kau bisa memilihnya dengan perlahan." "Oke, cepatlah. Aku ada acara minum teh nanti sore dengan temanku." Tidak lama kok. Alicia yang mendengar percakapan mereka merasa suara itu sedikit familiar. Sepertinya dia pernah mendengar suara itu di suatu tempat. Dan tanpa sadar dia menoleh ke arah suara. Lalu Alicia melihat seorang gadis dengan riasan yang ringan mengenakan rok mini model A-line. Dia menilangkan kakinya dengan bangga sambil memegang dan menyesap secangkir teh yang diserahkan si pelayan toko. Dan beberapa teman-teman wanita yang berada di sebelahnya sedang memainkan jari-jari tangannya dan tampak begitu angkuh juga. Sekilas Alicia mengenalinya. Bukankah dia adalah Rachel Starr yang membiarkan anjing itu menggigitnya? Alicia pernah mendengar gosip di antara para pelayan di rumah yang mengatakan bahwa Rachel Starr pernah memiliki kontrak pernikahan dengan salah satu pemuda dari 4 keluarga terpandang di kota Kyoto, dan lebih baik dia tidak meladeni orang seperti itu. Jika orang lain tidak lebih dulu mengganggunya, Alicia juga tidak akan mencari masalah dengan orang itu saat sedang sibuk menyelidiki kebenaran di balik kematian ibunya. Lalu Alicia dengan cepat mengalihkan tatapannya dan melanjutkan kegiatannya memilih pakaian. Kebetulan dia melihat pakaian biru berlengan pendek dengan model yang lumayan bagus. Alicia mengambilnya dan berjalan ke kasir. Pakaian merek Desire semuanya satu ukuran, jadi Alicia pasti bisa memakainya tanpa perlu mencobanya. Namun Alicia baru saja berjalan beberapa langkah ketika si pelayan toko yang sedang mengambilkan barang untuk Rachel datang dan melihat Alicia sedang memegang pakaian itu dengan santai, dan matanya langsung memelototinya dengan lebar. "Apa yang kamu lakukan? Mencuri pakaian? Aku beritahu ya, toko ini penuh dengan kamera CCTV." Seru si pelayan toko sambil mengambil balik pakaian itu. Alicia sama sekali tidak menyangka bahwa si pelayan toko itu mengira dia akan mencuri pakaian. Tidak peduli seberapa sabarnya, dia pun tidak tahan lagi dengan sikap si pelayan toko itu. Lalu dia menurunkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Aku akan pergi membayar."
Si pelayan toko lalu tertawa karena jelas-jelas dia tidak percaya dengan apa yang Alicia katakan. Kau membayar? Apakah kau tidak bisa membaca label harganya? Pakaian berlengan pendek ini berharga lebih dari 30.000 dolar. Jadi, apa kau kira aku tidak mampu membelinya? Tanya Alicia dengan tatapan matanya yang sedingin es. Ketika si pelayan toko itu melihat mata Alicia, jantungnya berdetak kencang. Tatapan matanya itu sangat dingin. Lalu dia menatap Alicia dengan seksama dan mendapati bahwa meskipun gadis ini mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja, tetapi auranya memancarkan sifat dan gaya yang elegan. Aura seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarangan orang. Apakah jangan-jangan dia telah menyinggung seorang klien besar dengan penampilan sederhana? Si pelayan toko itu untuk beberapa saat merasa terlalu takut untuk berbicara, dan pada saat ini Rachel berjalan mendekat. Sedang apa ini? Mana produk baru aku? Lalu si pelayan toko itu tersadar kembali dan menjelaskan, tidak, hanya ada kesalahpahaman. Saat berbicara, si pelayan toko itu juga bertanya kepada Alicia dengan ragu, apakah kau benar-benar akan pergi membayar? Alicia mengenyit dengan tidak senang. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan mencuri pakaian dari tokomu di depan begitu banyak orang dan kamera CCTV? Si pelayan toko itu lalu menelan salivanya dan berkata, kalau begitu silakan. Tetapi pada saat ini tiba-tiba Rachel berkata, ternyata kau. Alicia mengangkat matanya melihat ke atas, kebetulan tatapannya bertemu pandang dengan tatapan Rachel Setar. Lalu dia mengangguk dengan tenang dan berkata, iya, ini aku, Nona Rachel. Apa kabar? Ekspresi Rachel langsung menjadi geli dan berkata dengan sinis, aku tidak menyangka bahwa nona besar dari keluarga Sebastian yang bermartabat dicurigai sebagai seorang pencuri pakaian oleh seorang pelayan toko. Jika sampai ketahuan oleh orang lain, menurutmu apakah semua orang akan tertawa terbahak-bahak? Tetapi itu wajar jika si pelayan salah paham karena kau berasal dari pedesaan. Aku akan membelikan gaun ini untukmu. Pelayan, tagihan gaun ini dibebankan ke rekeningku saja. Pelayan toko ini juga orangnya sangat licik, jadi begitu dia mengetahui status Alicia yang tidak biasa, dia cukup terkejut. Tetapi dia juga dapat melihat sikap permusuhan di antara Rachel dan Alicia. Lalu dia segera merapikan pakaiannya dan sambil tersenyum dia berkata, Nona Setar benar-benar sangat baik. Nona biarkan aku membungkuskan pakaian ini untukmu. Alicia tidak ingin mempedulikan kesombongan Rachel, jadi berkata dengan nada datar, tidak perlu, aku akan membayarnya sendiri. Rachel sangat benci Alicia di dalam hatinya karena apa yang pernah dikatakan Robert kepadanya waktu itu. Melihat Alicia yang tidak menunjukkan ekspresi yang baik, lalu Rachel tidak lagi berpura-pura dengan sikap baiknya. Kemudian dia berkata dengan dingin, aku berubah pikiran, aku ingin pakaian ini. Si pelayan toko itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka ternyata Rachel begitu tidak menyukai Alicia dan sama sekali tidak menjaga martabat Alicia. Tetapi dibandingkan dengan Alicia yang masih tidak jelas dengan statusnya, Rachel adalah ratunya, klien pentingnya. Dan hampir semua bonusnya tahun lalu itu bergantung kepada pembelian yang dilakukan Rachel. Jadi si pelayan toko itu hanya tercengang sesaat lalu dengan tegas tersenyum dan berkata kepada Rachel, oke, aku akan segera membungkuskannya untuk Anda. Tunggu. Alicia menghentikan si pelayan toko dan berkata dengan dingin, aku yang lebih dulu ingin membeli pakaian ini.
jadi seharusnya diberikan kepadaku lebih dulu. Mendengar Raquel yang berbicara dengan nada seperti itu, sepertinya dia memang sengaja ingin mencari masalah dengannya. Jadi jelas bahwa ada perselisihan di antara keduanya yang tidak terselesaikan. Karena perselisihan itu tidak terselesaikan, jadi mengapa dia harus mengalah? Tidak pernah ada dalam kasusnya bahwa barang-barang yang dia inginkan harus diberikan kepada orang lain dan dia harus mengalah. Raquel lalu mencibir dan berkata, "Dasar udik, kau pikir ini desamu? Di sini adalah wilayah Raquel Star. Pelayan, cepat bungkuskan pakaian ini untukku." Ini, si pelayan toko itu lalu menatap Alicia dengan canggung lalu menoleh untuk melihat Raquel, dan untuk sesaat dia terjebak dalam dilema. Dan memang seharusnya pakaian itu diberikan kepada Alicia lebih dulu, dan status Alicia juga sepertinya tidak biasa. Tetapi dia juga sama sekali tidak mampu menyinggung perasaan Raquel. Lalu si pelayan toko menggetakkan giginya dan berkata, "Maaf Nona, Nona Star adalah klien VIP kami. Pakaian yang dia suka harus diberikan kepadanya terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika Anda melihat-lihat pakaian lainnya?" Mendengar ucapan si pelayan toko ini, Raquel langsung tersenyum puas lalu melipat kedua tangannya di dada dan berkata, "Apakah kau dengar itu?" Alicia baru saja akan berbicara ketika manajer toko bergegas masuk dan bertanya, "Apakah tokonya sudah rapi? Desainernya akan datang untuk memeriksa situasi toko fisik. Jadi cepatlah dan rapikan pakaiannya." Setelah berbicara, lalu manajer toko itu melihat Raquel dan langsung tersenyum. "Nona Star, apakah kau datang untuk membeli pakaian?" Raquel mengangguk dengan arogan lalu mengarahkan jarinya ke Alicia. "Tadinya aku memang ingin membeli pakaian, tetapi gadis itu bersikeras berebut pakaian denganku. Manajer, menurutmu pakaian berlengan pendek ini akan kau jual kepadaku atau kepada dia?" Manajer toko itu melirik Alicia dan melihat bahwa dia memiliki aura yang elegan. Meskipun dia hanya mengenakan pakaian biasa, tetapi aura yang terpancar tidak seperti orang biasa. Setelah berpikir sejenak, lalu manajer itu terbatuk dengan ringan dan berkata kepada Alicia, "Toko fisik Desire hanya memiliki satu pakaian untuk setiap modelnya, tetapi pakaian ini juga dapat disetok ulang. Nona, bagaimana jika Anda berikan dulu pakaian ini kepada Nona Star? Anda bisa meninggalkan alamat Anda, dan nanti ketika stok barang tiba, aku akan langsung mengirimkannya ke alamat Anda." Alicia mengenyitkan keningnya dan berkata, "Tadinya aku pikir hanya pelayan toko di sini saja yang bermasalah, tetapi tak kusangka ternyata manajernya juga sama. Sekarang aku cukup khawatir dengan kemajuan merek ini." Raut wajah si pelayan toko itu langsung berubah menjadi jelek. "Nona, masalah merek pakaian kami bukan urusan Anda kan? Aku sudah mencarikan solusi untuk masalah ini. Tetapi jika Anda masih merasa tidak puas, Anda boleh tidak membelinya." Setelah mendengar ucapannya, ekspresi Raquel menjadi lebih sombong, lalu dia mengangkat dagunya dan berkata, "Kau dengar tidak itu? Alicia, jika kau tidak ingin membelinya, kau bisa pergi dari sini. Tidak perlu mengkhawatirkan merek pakaian orang di sini. Kau tidak pantas." "Benarkah? Aku tidak pantas?" ujar Alicia dengan geli. Dia balik bertanya kepada manajer toko ini, "Barusan kau mengatakan bahwa desainernya akan datang kan? Desainer yang mana itu?" Manajer toko itu tampak sangat geram dengan Alicia dan berkata dengan ekspresi dan nada yang tidak baik, "Seharusnya ini bukan urusanmu kan?" Raquel kemudian langsung berkata, "Pintu tokonya ada di sana. Silakan pergi ke sana, kami tidak mengantar."
Lalu Alicia memandang sekelompok orang itu dengan tatapan yang dingin seperti sedang menatap musuhnya. Tepat ketika dia baru saja akan berbicara, tiba-tiba terlihat seorang wanita yang berpakaian rapi berjalan dengan diiringi sekumpulan pengawal. Saat manajer toko melihat wanita modis itu, dia langsung mendorong Alicia keluar dan memperingatkannya dengan suara rendah. "Jika kau masih mencari masalah lagi, aku akan memanggil polisi. Pelayan, bawa dia keluar dari pintu belakang." Si pelayan toko melangkah maju dan menarik Alicia ke pintu sisi lain. Lalu si manajer toko dengan cepat merapikan penampilannya dan membisikkan beberapa patah kata kepada Rachel. Kemudian dia berjalan menghampiri wanita modis itu bersama Rachel dan teman-teman wanitanya. Si manajer toko lalu menyambut wanita itu dengan senyum terukir di wajahnya dan berkata, "Desainer Ami, cepat sekali kau tibanya. Kebetulan klien VIP kita juga ada di sini. Jadi Anda bisa saling mengobrol dengannya." Kemudian sambil tersenyum Rachel berkata, "Desainer Rami, aku telah lama mengagumimu. Aku sangat menyukai pakaian yang Anda rancang. Terlebih dengan produk baru yang aku lihat di majalah. Aku sengaja datang ke sini untuk membeli produk baru itu hari ini." Amy tersenyum dengan datar dan tidak merasa akrab lalu bertanya, "Barusan aku mendengar ada seseorang sedang berdebat di dalam toko. Apa yang terjadi?" Manajer toko itu tampak sedikit gugup. Konsep pelayanan merek desainer mereka adalah, klien adalah raja dan kami harus melayani setiap klien yang datang dengan baik. Lalu dia tertawa dengan perasaan bersalah dan berkata, "Bukan apa-apa. Hanya seseorang yang datang mencari masalah saja barusan, dan kami sudah mengusirnya pergi." Ami mengenyitkan keningnya dan bertanya, "Mencari masalah? Mengapa mencari masalah? Apakah ada yang salah dengan layanan penjualan kita?" Tidak, jawab manajer toko itu sambil mengibaskan tangannya dengan cepat. "Dia hanyalah seorang klien iseng saja." Dan kebetulan pada saat yang sama Alicia hampir ditarik keluar saja oleh si pelayan toko. Tetapi tenaga si pelayan toko yang menarik paksa Alicia mana bisa menandingi tenaga Alicia. Dia hanya terkejut sejenak saja tadi karena Alicia tidak menyangka si pelayan toko akan langsung mengusir orang begitu saja. Saat Alicia tersadar kembali, dia langsung mengentakkan tangan si pelayan toko yang sedang menyeretnya dan melangkah mundur. "Apakah seperti ini cara pelayanan di tokomu?" Alicia bertanya dengan nada kesal karena si pelayan toko sudah bersikap menghinanya sejak awal, lalu melayanannya yang terlalu pilih kasih dan sekarang dia masih berniat mengusirnya. Tetapi sesaat berikutnya dia melihat Ami sedang berdiri di tengah toko. Ami yang kebetulan tatapannya mengarah ke Alicia, tiba-tiba matanya menatap dengan penuh kejutan. Tetapi manajer toko dan Rachel tidak memperhatikan ekspresi Ami. Si manajer toko melihat Alicia yang telah pergi lalu kembali lagi langsung memelototi si pelayan toko yang tampak menyusut di belakangnya sambil berkata, "Mengapa kau kembali lagi? Dasar pembuat onar. Aku sudah katakan tadi, jika kau sengaja mencari masalah lagi, aku akan langsung memanggil polisi." Rachel juga bantu menambahkan, "Alicia, mengapa kau begitu tidak tahu malu? Kau tidak diterima di toko ini. Mengapa kau masih kembali untuk mengganggu bisnis orang lain?" Tetapi di saat yang sama, Ami menghampiri Alicia dengan ekspresi terkejut. Lalu dia bertanya dengan tatapan tidak percaya, "Nona San, apakah ini benar-benar kau? Apakah aku telah salah orang?" Alicia juga tampak terkejut saat melihat Amy dan bertanya, "Apakah ini kau?" Ami mengangguk-angguk dan berkata dengan senang, "Kau benar-benar ingat denganku." Si manajer dan Rachel tampak terkejut pada saat bersamaan.
Apakah sang desainer mengenal Alicia? Bahkan Raquel lebih terkejut dibanding si manajer toko. Bagaimana mungkin seorang gadis desa bisa mengenal seorang desainer terkenal? Dia mendengar Alicia bertanya dengan bingung. Tadi aku mendengar dari mereka bahwa desainer akan datang. Aku pikir itu Felis, tetapi tak kusangka ternyata kau. Ami mengangguk dan berkata, iya, tadinya aku adalah asisten Felis, tetapi sekarang aku juga seorang desainer. Beberapa waktu lalu, Felis masih mengatakan kepadaku bahwa tanpa kau di sana, dia bahkan tak dapat menemukan inspirasi untuk desainernya. Manajer toko yang mendengar ucapan Amy itu langsung membelalakan matanya dengan tidak percaya. Si pelayan toko di sebelahnya juga ikut bergumam. Felis, bukankah dia adalah pendiri sekaligus ketua desainer kita? Si manajer toko itu langsung bergidik dan seperti tidak bisa berdiri dengan kuat. Mereka sebenarnya telah menyinggung siapa? Raquel juga sangat terkejut sehingga dia tak bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini dengan kata-kata. Seorang gadis dari pedesaan tidak hanya mengenal desainer terkenal seperti Ami, tetapi juga pendiri merek desain yang terkenal. Apakah Ami telah salah mengenali orang, tetapi sepertinya Ami tidak salah mengenali orang, karena keduanya berbicara begitu banyak dan seakan-akan telah melupakan kehadiran orang-orang yang berada di sekitar mereka.